Jadi GDP kita itu 54,36%-nya itu ditopang sama konsumsi. Investasi itu ada di nomor 2. 28,29, ya kan? Ekspor tadi minus ya. Sedangkan government spending walaupun naik 21,8% tadi, rasionya di GDP kita masih 6,72%. Nah, artinya apa? Artinya masih ada konsumsi yang menopang, masih ada investasi yang menopang. Diharapkan rasio ini tadi bisa lebih balance, teman-teman. Artinya investasi bisa naik, ekspor bisa naik, konsumsi bisa naik. Barulah bisa kita bilang sehat. Kalau di Q2 nantinya perubahannya tidak terjadi seperti itu ya, maka ya kedepannya bisa lebih beresiko lagi buat kita gitu. Kita nggak boleh sama sekali jadiin G ini sebagai motor dalam PDB ya. Di negara maju itu biasanya mereka main di ekspor nih, sama investasi nih. Nah, kita selama ini bergantung di konsumsi nih. Ini yang membuat kita sering mendapatkan yang namanya blessing in disguise ya. Ketika kita tidak terkoneksi dengan luar ya kan. Dalam supply chain global ketika ada krisis kayak COVID ataupun krisis yang terjadi sekarang karena C kita kuat ya kita aman-aman aja. Tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita harus naik nih. I sama X-nya tuh harus naik gitu loh. Ini yang harus diutamain gitu. Nah, cara naikin I sama X ini produktivitas kita harus bertambah. Tapi nggak ada yang namanya produktivitas kalau kita nggak punya produk. Tapi nggak akan ada namanya produk kalau nggak ada R&D. Dan R&D ini perlu cost. Nah, cost R&D. Nah, dari APBN porsinya cuma 0,2%. Itu baru